satu. Nah, kita sudah live sekarang. Selamat malam, Mas Walid. Selamat malam, Pak Elias. Terima kasih sudah. Alhamdulillah. Setelah sekian lama tidak bersua. Malam hari ini, Elias? Alhamdulillah sangat baik. Ini saya yang ingin belajar kopi malah belum sempat. Iya, ini padahal saya nunggu ini. Oke. Kemarin pas main ke sana, ruangan terpisah, Mas. Mas Walid harusnya disediakan ya. Iya. Disediakan tempat tersendiri untuk jenengan dan tim gitu kan. Tapi karena waktu juga saya nggak sempat untuk menyediakan dan berbicara dengan jenengan, ya saya mohon maaf banget, mungkin di lewat waktu kita jadwalkan. Agak maju dikit mas. Suaranya menjauh mas. Suaranya menjauh ya. Sip. Sudah jelas? Oke, jelas mas. Nah mas, kalau itu yang di belakangnya Mas Walid apa itu mas? Kopi ya mas ya? Ini ada beberapa varian kopi Jawa Tengah. Ada Temanggung, ada Wonosobo, ada Gunung Kelir Kabupaten Semarang, ada dari Arabica Kabupaten Batang, ada dari Pekalongan, dan ada beberapa yang lain, masih dari Brebes juga. Nanti insya Allah menyusul karena ini juga sekarang lagi musim panen. Saya ucapkan dulu nih buat yang lagi nonton kita diskusi, mungkin kalau ada masukan atau yang mau mencoba untuk memberikan mungkin kontribusi juga tentang kopi Jawa Tengah, kita sangat berterima kasih dengan Mas Ilyas karena Mas Ilyas sudah mau mewadahi kita untuk mengenalkan kopi Jawa Tengah. Oke, siap. Saya ini kan orangnya awam banget mas, perihal kopi. Nggak tahu bedanya mana Arabica, mana Robusta. Taunya kopi saset mas. Ya sebenarnya saya juga begitu Mas Elias sebenarnya. Karena saya jujur juga bukan penggemar kopi juga sih sebenarnya saya. Terima kasih. Sebenarnya kopi itu kan yang dikenal itu kan ada 4 jenis. Ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica, ada Excelsa. Nah, cuman yang memang banyak dibudidayakan dan yang memang banyak dikonsumsi itu 60% itu adalah Robusta yang masuk ke kopi industri, dan Arabica itu sekitar 30% yang masuk ke cafe shop atau lebih kopi yang diutamakan taste sama floralnya misalnya begitu, dan sisanya itu diisi oleh 2 antara Liberica sama Excelsa. Kalau Liberica itu di Indonesia adanya di daerah Kuala Tunggal, daerah Jambi. Itu daerah Tanjung Jabung Timur kalau nggak salah ya, maksudnya Tanjung Barat itu yang sudah disertifikasi sama Kementerian Pertanian tahun 2016 atau 15 kayak gitu. Ini sahabat kita ada Mas Nazam dari Pematang Siantar mas. Pematang Siantar. Mohon maaf sebentar, saya ini tak sambil kebetulan ini agak jauh dengan colokan, jadi saya harus menyolok dulu sebentar, agak keganggu sebentar. Siap. Ya. Oke, suaranya double ya. Bentar, kita setting dulu. Sepertinya double-nya ini berasal dari feedback HP ya. Feedback HP saya ya mungkin ya. Iya mas, mungkin Facebooknya di lock off gitu mas. Oh ya, oke. Coba saya off dulu semua. Robusta, Arabica, sudah di lock out. Sampun. Ya. Gimana masih feedback?
kalau masih feedback. Bentar, saya tak nyari sebabnya di mana ini. Oke, kita lanjutkan, Mas Walid. Nah, kalau ini Mas, visi apa ya? Kalau kita ngomong visi misi atau apa ya? Tera Kopi Jawa Tengah untuk mengenalkan kopi Jawa Tengah itu seperti apa, Mas Walid? Sebenarnya sih lebih ke apa ya? Ini ide dari pribadi saya sendiri yang ketika melihat khususnya di Semarang begitu dan Jawa Tengah itu sebenarnya kan di baru ngangkatkan beberapa tahun terakhir ini. Sebelum tahun 2015 itu kan Temanggung sendiri, Jawa Tengah khususnya Temanggung juga belum begitu dikenal pasar gitu kan. Karena belum bisa seperti Jawa Barat ataupun wilayah Sumatera, dan mulai ada menggeliat itu sekitar tahun 2016 itu khususnya Temanggung, terus sampai Temanggung membuat festival kopi Temanggung yang diadakan itu setahun sekali. Nah setelah itu baru daerah yang lain, kabupaten-kabupaten yang lain itu mulai orang petani khususnya itu mulai mau merawat tanamannya dan mulai memperhatikan budidaya kopi yang disupport oleh melalui dinas perkebunan, perdagangan, pertanian, dinas koperasi dan semua dinas akhirnya juga ikut turun, meskipun sebenarnya hampir tiap tahun pun dinas itu support, tapi karena secara trennya itu memang Jawa Tengah sendiri memang agak terlambat sih dari wilayah yang lain. Ini menurut saya, mungkin bagi yang mungkin jauh lebih paham mungkin juga bisa memberikan masukan, karena cafe shop misalnya khususnya Semarang misalnya itu baru mulai menggeliat itu sekitar 3 tahun terakhir ini Semarang. Kalau di Jogja itu sudah hampir 5 tahun 6 tahun yang lalu itu sudah cukup jalan misalnya untuk kegiatan, karena satu patokannya adalah lebih ke event misalnya gitu. Karena saya mengharapkan nanti di Jawa Tengah khususnya di Semarang provinsi itu belum ada ini kan festival kopi Jawa Tengah yang diadakan di Semarang. Oke. Ini ada pertanyaan masuk ini, Mas. Ya. Bedanya kopi Sumatera, kopi Aceh, dan kopi Jawa. Apa itu, Mas? Jadi, perbedaannya jadi faktor tanah yang pertama. Untuk Sumatera itu memang sejak zaman Belanda itu yang disebut Java itu sebenarnya adalah Mandailing. Karena Mandailing pada waktu itu sudah menguasai wilayah Eropa pada waktu itu ya. Karena yang dikenal kopi Mandailing itu adalah lebih ke sisi adalah kopinya balance banget gitu kan, dan bodinya kuat, taste-nya kuat, floranya kuat. Itu mulai sejak zaman Belanda. Sedangkan kalau kopi Jawa itu membedakannya yang paling sederhana adalah kita melihat rumput apa sih yang tumbuh di sekitaran tanah itu. Kalau tanah subur biasanya dia tanah rumputnya itu biasanya agak pendek-pendek, tapi banyak. Kayak yang tanah yang sering dicangkul, pasti dia akan tumbuhnya rumput gitu. Itu biasanya faktornya tanahnya subur. Kalau Sumatera biasanya itu kayak tanahnya tuh agak sedikit keras. Lebih keras tanahnya dibandingkan tanah Jawa. Makanya biasanya bodi kopinya pun jauh lebih kuat. Dan aroma kopinya lebih kuat. Tapi kalau Jawa karena faktor tanahnya subur, tanah gembur misalnya gitu, tanahnya gembur, itu dia memunculkannya lebih ke sisi asam. Oke, asam. Nah, ini Mas Walid. Kalau saya kan orang awam. Kalau menikmati kopi supaya apa ya? Katanya kalau orang nggak kuat minum kopi itu kena asam lambung, Mas Walid. Yang aman gimana, Mas? Nah, sebenarnya sih bahwa buah-buahan yang dipetik merah
itu otomatis dia sudah selesai secara pembuahan, itu pasti baik buat tubuh. Nah, pertanyaannya adalah, kan yang dicandingkan, yang kita kambing hitamkan kan kopi nih, tapi kan kopinya seperti apa kan kita sama-sama tidak tahu nih. Nah, karena kebanyakan kalau kopi yang dipetik hijau misalnya begitu, itu yang kadang vitamin dalam zat dalam apa namanya buah sendiri kan belum selesai. Ketika dikonsumsi tubuh, otomatis juga tubuh tidak akan mampu menyerap secara otomatis karena yang diserap pun tidak ada. Makanya itu cuma seperti arang. Nah, kenapa jadi asam lambung? Karena kita tidak tahu bahwa apapun yang kita makan pun, misalkan kita, analogi yang paling sederhana aja, bagaimana kita mau makan yang terbaik buat tubuh kita, sedangkan kita mau makan buat besok aja nggak ada, kan otomatis cuma apa yang ada. Nah, ketika biasanya itu adalah jenjang saja sih. Makanya ketika minum kopi misalnya adalah segelas 15.000 ataupun mungkin 20.000 yang bisa kita jumpai di cafe shop misalnya. Sedangkan saya mampunya saya beli minum kopinya adalah misalnya adalah di warung misalnya begitu dengan harga yang 5.000 misalkan begitu kan. Otomatis kan kita nggak akan bisa menikmati kopi yang secara taste itu terjaga. Nah, sedangkan kopi yang begitu biasanya juga harganya mahal, tempatnya juga catchy sih biasanya begitu ya yang kita jumpai ya. Cuman untuk minum kopi itu yang jadi penyakit itu sebenarnya adalah gulanya sebenarnya kan begitu. Penyakit itu kan cuma ada dua, dari gula dan minyak gitu kan. Cuman kan kita nggak akan pernah membahas itu, karena semuanya kita mengkonsumsi hal itu gitu kan. Nih dari Mas Ahmadi Amrun. Kopi yang paling dicari di Indonesia apa Bang? Wah, terima kasih Bang Ahmadi. Selamat malam. Wah, selamat ya, kafenya udah buka ini. Maaf belum sempat mampir. Mungkin kopi yang jadi primadona di Indonesia itu saat ini adalah Gayo ya. Gayo. Khususnya untuk Indonesia, karena Gayo salah satunya memang faktor tanah yang ada di sana memang cukup banget mendukung untuk memunculkan taste yang ketika dinikmati dalam tenggorokan itu memang munculkan banyak sensasi yang tidak didapatkan di kopi lain. Salah satunya juga faktor yang kedua adalah faktor didukung oleh pasca tsunami misalnya. Ini aku sedikit sejarah. Pasca tsunami itu semua, kenapa dikatakan bencana nasional, semua banyak mengembangkan tanam kopi di sana gitu kan. Nah, itu salah satu faktor juga yang kenapa kopi Gayo sekarang menjadi trendy. Tapi juga ada satu juga side effect-nya, kopi Gayo juga selalu digoyang terus ini misalnya. Mulai tahun 2013, 2014, kopi luwak yang sampai sekarang juga nggak laku misalnya gitu kan. Yang kedua misalnya kayak Aceh kemarin juga dibombardir dengan penggunaan pupuk misalnya begitu, karena keterkaitan dengan politik internasional juga di situ, perdagangan politik misalnya. Tapi yang lain nggak begitu gitu misalkan. Mungkin gambaran saya begitu Mas Ahmadi. Oke, siap. Itu kopi Gayo itu kopi Aceh itu Bang? Mungkin Mas Elias mau nambahin mungkin. Ini Mas, kopi Gayo itu kopi Aceh bukan Mas? Siap. Ada pertanyaan ini Mas. Ini Mas, kopi Gayo itu kopi Aceh bukan Mas? Ya, sebenarnya yang disebut Gayo itu kan adalah sebenarnya kayak semacam deretan pegunungan ya, yang melingkar begitu kan. Seperti Jawa Barat misalnya, Jawa Barat kan juga lebih ke lahannya itu kan melingkar di sekitaran Jawa Barat yang itu dataran tingginya itu kurang lebih itu bersama kan, nggak kayak Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah itu sifat gunungnya itu adalah meninggi begini. Kalau Jawa Barat kan begini, atau dataran Gayo adalah begini misalnya. Jadi secara faktor suhu itu lebih stabil. Itu juga sangat berpengaruh untuk kestabilan rasa di balancing kopi di tingkatan rasanya, body khususnya. Nih, sahabat kita nih. Mbak Widi. Sugeng dalu Mbak Widi. Ini Bang. Kopi nang saja segera gitu. Kopi nang saja segera.
Insya Allah doakan saja Mbak Widi. Pasti pesannya akan saya lakukan segera, pasti Kupinang dengan Bismillah ya Mbak Widi ya. Jangan lupa siapkan amplopnya yang tebal ya. Dan bantu marketnya juga ini. Wah ini gantian ini, suami istri ini gantian ini. Coba nih, Mas Satria nih kapan? Nih live bahas-bahas ilmu psikologi. Ilmu psikologi kopi atau ilmu psikologi apa ini Mas Satria ini? Saya bisanya cuman ilmu psikologi kopi aja saya bisanya. Wah. Ini beliau pakarnya itu Mas Elias sebenarnya. Oke, kalau kita ngomong tentang kopi ya Mas ya. Ya. Nah, tadi Mas Walid bilang psikologi kopi. Nah, ini Mas Faris Sambal Bukam ini bilang suhu kopi. Nah, apa Mas? Maksudnya suhu kopi itu apa itu Mas? Terima kasih Mas Produk. Mas Faris. Saya tunggu sambalnya deh sampai rumah. Nanti baru saya jelaskan ini. Jadi apa tadi? Karena pertanyaannya Mas Elias? Oke, kalau tadi kan Mas Walid ngomong tentang psikologi kopi. Iya, psikologi itu apa? Sebenarnya di apa filsafatnya kopi itu lebih ke faktor tanah, suhu misalnya begitu. Faktor psikologi itu bagaimana kita memilih bibit, bagaimana kita merawat, misalkan kayak gitu. Itu setelah ada filsafatnya, ada psikologinya. Terus di psikologi perkembangannya adalah bagaimana kita memproses kopi itu pasca panen, misalkan bagaimana kita menjemurnya. Setelah itu lebih ke masuk ke psikologi adalah pembentukan karakter. Itu lebih ke adalah roasting misalnya begitu. Roasting itu adalah bagaimana membentuk karakter kopi itu adalah sesuai. Misalnya adalah karakter biji kopi itu sendiri. Setelah roasting adalah bagaimana adalah mengemas. Mengemas itu lebih ke sisi kulit adalah perilaku sebenarnya kan, etika misalnya kan begitu. Bagaimana kita mengemas itu supaya dilihat bisa lebih cantik, lebih enak, dengan antara ini kualitas dengan yang ditampilkan itu bisa balance lah, bisa imbang. Setidaknya ketika orang melihat produk yang kita buat itu jadi memunculkan trust-nya kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah misalkan barista adalah sebenarnya adalah lebih ke psikologi adalah kembalinya adalah pelayanan misalnya begitu, dan di situ semuanya kita kembalikan lagi kalau adalah ke how to menikmati apa yang dibuat, karena semuanya pasti punya standar, tapi bahwa psikologi kopi itu adalah bahwa kopi itu mudah terpengaruh dan mudah dipengaruhi. Makanya titik tengahnya kopi itu adalah butuh SOP. Itu sepaham saya yang saya pelajari. Kenapa semua orang punya pendapatnya masing-masing dalam membuat kopi, tapi bahwa kita harus tahu SOP dasarnya dalam membuat kopi itu seperti apa, karakter kopi itu seperti apa, prosesnya juga seperti apa, bagaimana roastingnya. Nah, itu akan kita bisa tentukan adalah misalnya adalah tesnya akan seperti ini. Makanya di situ ada yang namanya adalah tes cupping, itu sama kayak tes psikologi misal, kayak tes psikotes. Bagaimana sih keluarganya, bagaimana pola pendidikannya, gitu kan? Bagaimana pola teman-temannya atau pola berpikirnya, itu kan akan mampu kita lihat di tes psikotes. Kalau di kopi adalah tes cupping. Mungkin itu yang bisa sedikit saya gambarkan. Oke, siap. Dari Mas Nazar, apa bedanya cara buat kopi yang tradisional dengan cara yang sekarang? Dengan Mas Nazam ya, terima kasih Mas Nazam. Mungkin sebenarnya kalau sesuatu yang dibilang tradisional itu menggunakan yang lebih ke alat yang sederhana, yang sifatnya itu bisa kita buat dengan handmade kita sendiri. Sedangkan yang mungkin yang dibilang sekarang itu mungkin ke teknologi mungkin ya, yang modern mungkin begitu. Jadi kalau yang modern itu biasanya
dia sudah ada misalnya mesin pun misalnya sudah menggunakan timer, sudah menggunakan suhu dan sudah menggunakan temperaturnya itu juga sudah ada. Jadi misalnya ketika kita misalnya kita membuat manual brew misalnya kita patokannya memang harus antara nih 2 sampai 2,5 menit misalnya dengan suhu air misalnya antara nih 80 misalnya sampai 90 terus air 150 mili sampai 180 mili misalkan kayak gitu terus gramasinya misalkan itu antara nih 3 sampai 4 misalnya begitu. Dan ini kan SOP. Jadi perbedaannya itu sedangkan kalau kopi yang kita kenal kopi tradisional itu adalah lebih ke kopi yang orang kita khususnya orang Indonesia itu kan kayak kita itu sudah terbiasa apapun yang bubuk warna hitam itu kita kan selalu mengatakan itu adalah kopi gitu kan. Meskipun itu delay, meskipun itu jagung, meskipun itu misalkan kacang misalnya. Ya ketika hitam itu pasti akan dikatakan adalah kopi. Nah, itu yang kadang membedakan. Nah, setiap kita menikmati itu, kita yang pasti akan mencampur gula. Misalnya begitu. Sedangkan ketika kita menikmati kopi dengan gula itu, yang dimunculkan biasanya itu untuk perokok biasanya. Kenapa? Karena orang rokok seperti saya juga, ketika minum kopi tanpa rokok itu, ketika nyedot sebatang rokok itu ada yang satu kurang lengkap lah kayak gitu. Itu sensasi yang didapat ketika kopi dicampur gula karena rasa manis dengan pahitnya itu ketika ketemu kepulan rokok itu jadi merokok itu rasanya puas ketika menghisap rokok itu salah satu yang ditimbulkan ketika kopi ketemu gula pahitnya berimbang terus bodinya berimbang itu memang cukup bisa dinikmati ketika merokok. Tapi ketika kita minum manual brewing misalnya itu efek secara tubuh itu biasanya dia kayak semacam melarutkan toksin yang dalam tubuh misalnya kayak kita minum obat itu kita akan mudah beser misalnya untuk pasti akan sering-sering ke toilet itu yang biasanya belum minum dan mungkin itu bisa dilakukan misalnya dalam kurun waktu misalnya 40 hari lah misalnya begitu itu insya Allah tubuh itu nggak mudah masuk angin sebenarnya begitu itu efek-efek dari kopi karena yang namanya bedanya instan dengan original itu cuma satu kalau yang namanya instan itu pasti enaknya dinikmati ketika masih hangat tapi yang original biasanya ketika dingin dia itu akan semakin memunculkan rasa yang originalitasnya misalnya begitu kebalikannya aja sih sebenarnya. Oke siap mic sama speaker Mas Walid sebelahan Mas. Oh speakernya kurang dekat ya. Oh. Suaraku kan double ini Mas. Oh gitu ya. Bukan dari atau dari saya ini. Dari Mas Walid ini. Ini kebetulan kan saya nggak pakai headset ya karena nggak persiapan ya. Mohon maaf banget ini yang menonton mungkin lain kali kita anu lagi nanti. Oke siap. Dari Mas Satria nih. Siapa yang paling menentukan rasa kopi? Petani, prosesor, roaster, atau barista? Jawabannya adalah semua benar. Karena nggak bisa kita cuma ambil petani aja nggak bisa. Kita ambil pemroses aja juga nggak bisa. Roaster aja juga nggak bisa. Barista aja nggak bisa. Bahwa semua berperan untuk melakukan keahliannya masing-masing di sini. Satu keahlian saja, misalnya petani gagal, yang lain gagal. Misalnya itu. Ketika petani prosesor benar, misalnya roaster nggak benar, juga gagal di situ. Nah, petani sudah benar, prosesor sudah benar, roaster sudah benar, misalnya begitu. Baristanya yang cara pelayanannya kurang juga fatal juga. Jadi
komponen kopi itu semuanya melingkup gitu, nggak bisa kita bilang satu yang dominan itu nggak bisa. Makanya misalnya dalam pembentukan taste kopi misalnya antara unsur alam, suhu, floral, taste misalnya itu juga saling keterkaitan, misalnya begitu. Lah, keterkaitan itu yang aku bilang bahwa kopi itu menjadi titik sebuah penalaran ilmu. Nah, menurut saya itu ya. Kenapa semua orang yang nggak akan mungkin kan kita ayo kita ngobrol yuk, pastikan ayo kita ngopi yuk kan begitu. Nggak mungkin kita ngobrol di warung soto gitu kan. Kita ngobrol di warung mie misalnya begitu. Kan nggak ada ya. Tapi ada satu kenyamanan seseorang ketika ngobrol di warung kopi itu pasti ada pengen adalah diskusi, entah curhat atau apa kan misalnya begitu. Ya kebanyakan ya kayak anak-anak muda kan curhat ya karena anak muda itu kan cuman punya apa namanya Tuhannya kan ada 3 gitu anak muda itu kan. Ya. Tuhannya itu kan film misalnya gitu kan, ada film, ada musik, ada spot ya mungkin kurang lebih ya Tuhannya itu aja kan kurang lebih kan. Oke. Kita lanjut Mas Walid. Terima kasih. Nah, ini Mas, kalau orang mau jual kopi, mau enggak mau kan harus belajar kopi. Enggak juga sih Mas. Jadi misalkan kalau saya enggak tahu kopi. Pokoknya tahunya Mas aku jual kopi. Ini harga sekian, masa gitu Mas? Ya mungkin yang harus kita tahu kan karena kita jualan kan adalah harga gitu kan. Yang paling utama kan itu harga. Misalkan begitu. Karena satu orang hampir merata orang yang bisa produksi pasti biasanya lemah adalah di market gitu Mas. Nah, itu yang mungkin menurut saya adalah berbaginya itu di situ. Bahwa orang yang pintar market ketika dia harus produksi yang pada akhirnya nggak akan fokus kan, misalnya begitu sih. Karena orang yang bisa marketing cukup tolong saya buatkan produk misalkan begitu, tolong saya buatkan produk sekaligus adalah test note-nya. Saya tinggal membaca test note-nya aja lah selesai. Karena apa membangun market itu menurut saya itu jauh lebih perubahan terus kayak gitu loh. Dan itu banyak pendukungnya untuk membuat market itu, apalagi dengan dunia yang seperti sekarang. Kompetitor juga yang semakin banyak ya. Bagaimana kita harus juga bermain branding, bagaimana kita harus mengiklankan yang berbayar, bagaimana membangun kontennya, bagaimana unsur fotografinya, cukup banyak. Oke. Jadi saya siap jual kopi nih, Mas. Terima kasih. Ini Mas Nazam. Mas Walid sudah pernah merasakan kopi pematang Siantar. Terima kasih Mas Ayam. Kebetulan saya kalau kopi asli pematang Siantar kebetulan saya belum pernah mencicipi. Mungkin kalau Bang Azam mungkin punya, mungkin saya bisa dikirimi nih, bisa saya tes nanti ini. Syukur-syukur ada 1 kintal atau 1 ton lagi Bang. Mungkin kalau di daerah Medan memang pematang Siantar itu Medan ya? Atau mana ya? Iya. Medan ya? Medan. Kebetulan saya ada beberapa kawan juga di daerah di daerah Medan itu yang sekarang juga lagi menggiatkan kopi di daerah mana ya? Atau aku agak lupa ya. Di daerah wilayah Medan, di daerah kabupaten-kabupaten. Salah satunya kemarin saya sempat dikirim juga sih. Memang salah satu itu ada yang namanya identitas kopi. Itu di Facebook-nya itu yang selalu memperkenalkan kopi-kopi Medan. Salah satunya adalah kopi memang yang diberdayakan oleh beliau sendiri, yang dilakukan pemberdayanya sendiri juga. Oke, ini dari Mas Nazam bisa. Oke Mas, saya tunggu nanti. Ini berarti saya dikirim sendiri atau Mas Elias nanti tunggu dari saya saja nanti.
Terima kasih Bang Ajam, terima kasih. Barter katanya Mas. Barter, boleh. Nanti Bang Azam yang ngirim bijinya, nanti saya roastingkan di sini nanti. Atau mau barter dengan kopi Jawa Tengah, monggo silahkan. Ini aku punya beberapa koleksi dari Jawa Tengah. Nanti Bang Azam bisa japri Mas Ilyas, kira-kira mau memetik kopi apa nanti bisa saya sediakan nanti. Oke. Langsung juga enggak apa-apa Mas, langsung ke Mas Walid enggak apa-apa. Enggak, biar kita sama-sama Mas Ilyas juga bisa mencicipi, karena ini juga hasil risalahnya Mas Ilyas. Jadi setidaknya saya nggak terlalu maruk nanti gitu Mas. Oke, ini Medan terkenal dengan kopi Sidikalang ya. Sidikalang. Sebentar. Sidikalang. Cek. Nah, cek 1 2. Kebetulan ini saya ada di Sidikalang. Cek. Halo. Ya, lanjut. Ini kebetulan saya punya kopi Sidikalang, Bang, yang mau coba saya roasting besok. Ini kebetulan kopinya specialty. Jadi di atas grade 1 yang memang secara nanti mau coba kita kebetulan sudah ada penawar yang mau memesan kopi ini, nanti kita coba lagi karena ada beberapa kilo yang saya punya nanti. Terima kasih Bang Azam. Nanti kita tunggu. Saya sama Mas Ilyas akan menunggu nanti dari Abang, nanti tinggal kontak-kontak aja nanti. Oke. Kalau Siantar kopi Koktong. Oke, lanjut Mas Walid. Ya. Sedikit mungkin aku akan sebetulnya gimana? Rasa kopi itu gimana Mas? Pahit, manis atau gimana Mas? Sebenarnya kalau di kopi itu mungkin nanti kapan-kapan kita latihan tes cupping Mas. Jadi rasa di kopi itu sebenarnya semuanya ada, sama di buah-buahan itu sebenarnya ada Mas. Cuman karena kita sudah terbiasa dengan yang namanya instan, karena yang namanya original itu kan pasti mahal. Nah, ketika misalnya orang yang sering puasa aja misalkan, dia akan sangat-sangat, perut itu akan sangat-sangat sensitif untuk memilah mana yang baik dengan yang tidak, misalnya begitu. Ketika kita sering minum kopi original pun misalnya, itu perut akan sangat sensitif dengan yang namanya bahan kimia, yang namanya lidah. Lidah pengecap itu akan sangat peka. Oke. Biasanya orang yang sering melakukan tes cupping atau yang sudah sering minum kopi bagus misalnya begitu, dia ketika minum sesuatu yang ada bahan kimianya itu di sini itu cukup terasa ya di tenggorokan itu misalnya, dan perut kadang yang pencernaannya bagus, yang sudah terbiasa dikasih minuman bagus, dia juga akan menolak misalnya. Sama sih seperti hukumnya Mas, orang yang terbiasa minum atau makan yang polanya teratur tiba-tiba tidak teratur juga pasti menolak. Di kopi juga sama. Semisal saya seringnya minumnya Arabica, ketika saya minum Robusta pun itu perut menolak sebenarnya begitu. Oke. Karena nggak semua kopi juga bisa kita nikmati. Misal saya menikmati itu adalah manual brew misalnya begitu. Ketika saya minum misalnya hobi saya kan biasanya dulu suka minum ketika di mana KNK misalnya, biasanya saya dibuatkannya adalah lungo misalnya. Itu pun saya nggak akan habis misalnya gitu. Karena apa? Berat. Dan di perut itu kayaknya nggak nyaman gitu. Oke, Mas Walid. Mungkin sharing kita cukup 30 menit aja. Terima kasih. Next kita lanjut lagi. Oke. Terima kasih Mas Ilyas sudah memberikan waktunya. Closing statement, kata penutup. Oke. Mungkin buat saya mengucapkan terima kasih banget ke
Mas Ilyas sudah memberikan waktu saya untuk on. Terus yang kedua untuk partisipasi teman-teman yang sudah memberikan nonton dan pertanyaan dan sudah merapikan live-nya Mas Ilyas. Mungkin nanti kita persiapkan lagi lebih matang dan apa yang bakal kita bahas nanti. Dan kita juga untuk minta dukungan dan support dari teman-teman juga nanti bisa ditayangkan juga melalui Facebook saya nanti. Kita buat dulu nanti kita akan kita bicarakan Kopi Jawa Tengah, nanti bisa saya sharekan juga dengan Ketua Asosiasi Kopi Jateng, eksportir Kopi Jateng, nanti bisa ada ruang lingkupnya akan cukup banyak, misalnya 4 orang atau 5 orang, mungkin kalau mampu menampung itu mungkin nanti kita bisa diskusikan. Dan terima kasih banyak waktunya Mas Ilyas, terima kasih teman-teman. Kurang lebih begitu. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi